Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang kita bahas adalah spiritualitas dan psikologi pada konteks ajaran Syekh Siti Jenar. Vitalitas fisik seseorang pada hakikatnya dikendalikan oleh vitalitas rohaninya. Disinilah apa yang disebut sebagai karomah menjadi sesuatu hal yang bukan lagi ajaib atau bersifat kemukjizatan, dalam arti bahwa segala hal yang muncul serta keluar dari seseorang yang telah dekat dan menyatu dengan Tuhan, yang sifatnya adi kodrati atau menyalahi keadaan yang umum, pada hakikatnya merupakan hasil dari keadaan rohaninya yang telah dimasuki dan dikendalikan oleh the Supreme Deity. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana hubungannya antara pengalaman keagamaan dengan kondisi jiwa yang sehat itu terjadi? Nah, dalam hal ini William James secara garis besar membagi dua tipe atas sikap dan perilaku keagamaan, yaitu yang pertama, tipe orang yang sakit jiwa, di mana seseorang memiliki latar belakang keagamaan yang terganggu. Latar belakang itulah yang kemudian menjadi penyebab perubahan sikap mendadak terhadap keyakinan agama. Mengutip William Starbuck, disebutkan jika penyebabnya berasal dari dalam diri atau internal, maka disebut the sick soul. Sedang bila penyebabnya berasal dari luar, eksternal, disebut dengan the suffering. Penyebab intern dapat berupa temperamen, gangguan jiwa, konflik, dan keraguan, serta jauh dari Tuhan. Penyebab eksternal adalah musibah dan kejahatan. Sedangkan ciri tindak keagamaan mereka yang mengalami kelainan kejiwaan adalah pesimis dalam pengamalan ajaran agama, berpasrah pada nasib, namun tahan menderita terhadap sesuatu yang berporos pada peningkatan ketaatannya, cenderung lebih mawas diri dalam pengamalan ajaran dan menganggap segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kemudian introvert. Sifat pesimis mengantarkan mereka bersikap objektif. Segala sesuatu dikembalikan pada dirinya dan ditebus dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sebagai pilihan, kadang-kadang dengan meditasi yang mendatangkan kenikmatan jiwa. Kemudian menyenangi paham yang ortodoks. Jadi sikap introvert dan pesimis menyebabkan kondisi jiwa yang pasif dan mendorong menyenangi paham keagamaan yang lebih konservatif dan ortodoks. Yang lainnya adalah mengalami proses keagamaan secara no graduasi,
timbulnya keyakinan umumnya tidak berlangsung melalui prosedur yang biasa, karena berdasarkan pada pengalaman pahitnya, sehingga proses yang diperoleh berlangsung secara mendadak, perubahan yang tiba-tiba. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang sehat jiwa. Disebut William James sebagai healthy mindedness. Ciri dan sifat orang yang sehat jiwanya, sebagaimana dikemukakan juga oleh W. Starbuck dalam kutipan Walter Eusten Clark dalam The Psychology of Religion, adalah yang pertama, optimis dan gembira. Hal ini diakibatkan karena pemahamannya bahwa pahala ataupun musibah merupakan hasil jerih payahnya yang diberikan Tuhan. Namun ada keyakinan bahwa Tuhan bersifat pengasih dan penyayang, bukan pemberi azab. Yang kedua adalah ekstrovert dan tidak mendalam sebagai akibat sikap optimismenya. Mereka jadi mudah melupakan kesan-kesan buruk, sehingga membawanya berpandangan keluar dan membawa suasana hatinya lepas dari kungkungan ajaran keagamaan yang terlampau mengikat. Mereka senang dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan agama. Yang ketiga adalah menyenangi ajaran ketauhidan yang liberal. Selanjutnya, sebagai pengaruh kepribadian yang ekstrovert, maka mereka cenderung menyukai teologi yang luas dan tidak kaku, menunjukkan tingkah laku keagamaan yang lebih bebas, menekankan ajaran cinta kasih daripada kemurkaan dan dosa, dan mempelopori pembelaan terhadap kepentingan agama secara sosial. Tidak menyukai implikasi penebusan dosa dan kehidupan kebiaraan, kemudian bersifat liberal dalam menafsirkan pengertian ajaran agama, serta selalu berpandangan positif dan juga berkembang secara graduasi. Dari ciri-ciri tersebut, jelas bahwa pengalaman keagamaan yang semakin mendalam, di mana seseorang semakin banyak merasakan kenikmatan, akan semakin membawa pandangan keagamaan yang universal dan ekstrovert. Akibatnya jiwa seseorang akan semakin sehat. Dengan kondisi jiwa yang sehat, akan terjadi pula pribadi dengan mental yang sehat. Mental hygiene. Orang tersebut dalam kehidupannya selalu merasakan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya menemukannya adalah dengan resignasi atau penyerahan diri secara sepenuhnya kepada Tuhan. Dan perwujudannya adalah dengan menunjukkan kecintaan mendalam untuk melaksanakan ritualistik sebagai sikapnya. Namun, tentu saja tidak semua corak kesehatan jiwa dalam sudut pandang psikologi sesuai dengan kriteria kesehatan jiwa dalam tasawuf, atau katakanlah psikologi Islam misalnya. Disebutkan bahwa kepasrahan sebagai simbol pesimisme karena latar belakang keagamaan yang kelam, sehingga memunculkan kejiwaan yang tidak sehat. Mungkin sebagian benar. Tetapi ketika kepasrahan atau yang dalam tasawuf dikenal dengan sebutan tawakal dibalut dengan ketauhidan yang kuat, justru menjadi sikap positif, optimis, dan menjadikan ketenangan rohaniah dalam melakukan tindakan-tindakan keterpujian. Demikian pula penjelasan mengenai pilihan meditasi sebagai akibat dari pesimisme dan jiwa introvert, dan berkaitan dengan pilihan pola keagamaan yang ortodoks tentu tidak sepenuhnya benar, karena justru
pola meditasi yang dalam ajaran tasawuf bisa berupa khalwat, ekstase, uzlah, dan sebagainya, malah menjadi wahana pembersih rohani dari kotoran jiwa yang semakin menentukan kesehatan jiwa lebih lanjut. Makom ini ditempuh dengan maksud mencapai hubungan dengan Al-Haq dan memasuki alam kerahasiaan, bermaksud menjaga keselamatan orang lain dari niat buruknya dan menjaga keselamatan dirinya dari kenegatifan orang lain. Sehingga hal ini menjadi sesuatu yang sangat aktif dalam kehidupan sufi. Tentu saja perbedaan pandangan ini menjadi kewajaran, karena mistisisme sebagai bagian dari agama atau termasuk di dalamnya tasawuf bagi pemahaman psikolog, dalam kajian psikologi hanya dilihat dari hubungan sikap dan perilaku agama dengan segala kejiwaan yang melatar belakanginya. Bahkan mistisisme yang diserap dalam penelitian psikologi tidak melihat segi absah tidaknya pada masing-masing agama, termasuk psikologi agama sekalipun, karena ia hanya merupakan cabang ilmu psikologi. Maka harus tunduk pada kaidah teoretik yang dibangun atas prinsip logiko hipotetiko verifikatif yang sepenuhnya mengandalkan kawasan pengalaman. Ini bisa dimaklumi karena kajian psikologi hanya melihat gejala-gejala kejiwaan, tidak mempertimbangkan bagaimana gejala yang ada itu merupakan akibat dari proses pemahaman, pemaduan antara pengetahuan dan sikap. Terlepas dari kelemahan itu, terdapat titik temu yang tidak terbantah. Jika dalam psikologi terdapat teori mental yang sehat atau jiwa yang sehat, di mana ilmu untuk memperolehnya meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan, serta prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani, maka pola tasawuf yang menghasilkan pengalaman keagamaan menyediakan semuanya itu. Apalagi konsep spiritualitas yang digagas dan diamalkan oleh Syekh Siti Jenar merupakan titik kulminasi mistis Islam Jawa. Oleh karenanya disebut bahwa menurut Rangga Warsita, pokok keilmuan Syekh Siti Jenar disebut sebagai ngelmu ma'rifat kasampurnaning ngaurip, ilmu ma'rifat kesempurnaan hidup, the science of ma'rifat to attain projection of life. Jadi Rangga Warsito menyebutkan hasil ilmiah ajaran tersebut adalah renungan filsafat yang bentuk aplikasinya adalah metafisika dan etika. Demikian yang bisa saya sampaikan kaitan spiritualitas dan psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.